Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan pada saat sore hari ini untuk kita boleh hadir bersama-sama memuji menyembah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan. Sebab Dia begitu baik dan mengasihi kita. Dan kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Dalam kekudusan
mari kita menyembah Tuhan kita. Oh Yesus, dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Pada saat sore hari ini kami masih diberi kesempatan sekali lagi untuk kami boleh datang pada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami ini Tuhan. Tuhan ada beserta kami. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Tuhan menjaga, memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan itu, selain kami memuji menyembah Tuhan pada saat sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau kuduskan dan layakkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, agar Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini semua boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kau urapi kami semua yang hadir pada saat sore hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami semua boleh merasakan hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan melihat setiap isi hati kami Tuhan. Tuhan melihat setiap isi hati kami. Kami yang datang dengan berbagai macam persoalan hidup kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam setiap kerinduan kami Tuhan, kami taruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah di tempat ini Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong dan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau kuduskan dan layakkan kami Tuhan, agar Tuhan ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang Tuhan. Kami pulang boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami pulang boleh mendapatkan kelepasan, kesembuhan, bahkan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami tidak izinkan Tuhan segala gangguan kuasa roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Mengganggu setiap hati pikiran kami. Di saat kami mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kami bersatu hati Bapa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan segala kuasa roh jahat itu Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, menguasai kami semua yang hadir pada saat sore ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur pada Tuhan kita buat pengorbanan yang begitu sempurna. Kita boleh ada pada saat sore hari ini sebagaimana kita ada. Mari kita sama-sama menaikkan pujian.
di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Dan tiba saatnya kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Dan saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, sebab pemerintahan Allah kita kuasa yang diurapi
baik. Kita masih tetap berdiri, kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Dia hidup, dia bangkit bagi kita. Sama telah dikalahkan oleh darah dan domba Allah. Sebab musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Jangan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, melahirkan maka kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maka dikalahkan oleh darah dan domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, melahirkan maka kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita ini kembali. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kur dari sektor Batu Lapan.
Kami persilakan. Manusia
kiranya apa yang kita berikan dengan penuh sukacita, Tuhan yang akan mengembalikan berlipat kali ganda. Dan tiba saatnya kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamatkan
naikkan refnya sekali lagi. Dan saya mengundang Bapak Ferry Nuban tampil ke depan untuk menaikkan doa firman Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa boleh menjaga kami, memelihara kehidupan kami. Kami bisa melewati hari-hari kami yang begitu banyak pergumulan hidup. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, benar Tuhan, itu anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa. Dengan apa kami harus membalas kasih dan kebaikan Tuhan? Hanya kami bisa bersyukur dan terus berterima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Bapa, bagian yang terindah, terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu Bapa, sehingga sebentar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh memperoleh tempat yang terbaik dalam diri kami atau hati kami, sehingga firman itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Bapa Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah otoritas, wibawa, kasih karunia yang datang daripada Allah, Kau urapi beliau ya Bapa, sehingga apapun yang beliau sampaikan bagi kami, itu adalah isi hati Tuhan. Dan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kami boleh dibukakan pintu hati kami boleh mengerti apa menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, banyak sekali cara-cara iblis yang ingin mengalihkan hati dan perhatian kami, ingin mengacaukan jalannya pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu semuanya terjadi Bapa, kami sepakat dan kami berdoa, kami tolak kuasanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan diri kami siapkan hati kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bicara satu judul firman Tuhan tentang makna salib. Jika kita memasuki sebuah rumah, kemudian melihat ada lambang salib di rumah tersebut, maka kita langsung mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah seorang anak Tuhan, orang Kristen. Ada keluarga yang diberkati Tuhan secara jasmani. Dia kaya dan memiliki rumah yang mewah. Rumahnya mewah. Harganya puluhan miliar. Ketika seorang anak Tuhan yang kaya itu
mengundang hamba Tuhan. Begitu hamba Tuhan masuk ke rumahnya, langsung disuguhkan lukisan seorang perempuan telanjang. Memang itu bukan foto, hanya sebuah lukisan. Tapi lukisannya seorang wanita telanjang. Kita segera tahu ini kualitas rohani dari orang kaya ini. Dia bukan orang yang betul-betul rohani. Begitu masuk ke dalam rumah, istrinya berkata, suami saya itu pelihara ayam negeri. Ayam negeri yang dimaksudkan adalah wanita idaman lain. Istrinya cerita begitu. Ya, sehingga dapat dimaklumi bahwa orang kaya itu kalau tidak rohani, itulah. Tidak hanya dia menumpuk kekayaan, kalau bisa dia juga menyimpan wanita idaman lain. Dari situ saya dapat melihat bahwa kerohanian seorang anak Tuhan tidak ditentukan seberapa dia punya kekayaan, tetapi ditentukan oleh aksesoris yang ada di rumahnya ikut menentukan. Hendaknya kita sebagai orang Kristen, apapun barang-barang yang ada di rumah kita, itu harus mencerminkan moral Kristen. Sehingga pada hari ini kita harus memeriksa hidup kita, agar kita semakin hidup dalam kebenaran firman Allah. Pada hari ini, apa yang menjadi pesan kepada kita adalah bahwa kehidupan orang percaya di dalam Yesus Kristus memiliki dua lambang salib. Salib pertama dalam Matius 10 ayat 28, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan ayat kedua adalah Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita melihat sebuah lambang salib, maka kita teringat ada beberapa hal yang tersirat dari lambang salib ini. Pertama, salib berbicara mengenai kesetiaan. Yang kedua, salib berbicara mengenai darah. Dan yang ketiga, salib berbicara mengenai korban atau pengorbanan. Sekarang saya sampai kepada bagian pertama. Salib berbicara mengenai kesetiaan.
Kita diberikan contoh oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia setia sampai mati, sampai langkah yang terakhir. Dia dikirim oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini untuk menebus kita semua. Dia masuk dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan sampai disalib sebagai korban bagi kita semua. Dan dia laksanakan itu sampai titik darah penghabisan. Itu bicara kesetiaan. Dia menyerahkan nyawanya karena dia setia kepada kita. Kita bersyukur karena dia adalah Allah yang setia. Sehingga kita boleh diselamatkan. Ini adalah satu contoh yang luar biasa tentang Tuhan itu menjadi ladan, menjadi panutan kesetiaan bagi saudara dan saya. Hari-hari ini kita diingatkan mengenai kehidupan kesetiaan kita dalam keluarga kita. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata tentang setia sampai mati. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan secara jasmani. Jika kita sendiri tidak dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada keluarga yang kelihatan, terutama kepada pasangan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan ingin kita setia sampai mati. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kita dapat tunjukkan kesetiaan kita itu kepada pasangan hidup kita masing-masing. Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 31, itu berbicara mengenai hubungan suami istri yang akhirnya ditutup dengan kata-kata seperti ayat 32 ini dari Efesus 5:32. Dikatakan rahasia ini besar. Rahasia apa yang dikatakan besar itu? Rahasia yang besar itu adalah hubungan mempelai pria dan wanita. Hubungan Yesus Kristus dan gerejanya, dan hubungan suami istri dalam rumah tangga. Saya sering mengingatkan kepada pasangan yang diberkati dalam pernikahan bahwa hidup kalian menjadi contoh di dalam kehidupan kita berikutnya dengan Kristus. Bagaimana kita mengelola? Apakah kita tetap bisa setia? Akan menjadi contoh? Apakah kita tetap setia pada Yesus Kristus? Bagaimana mungkin kita bisa berkata setia kepada Tuhan Yesus, tetapi keluarga kita berantakan? Kita harus setia sampai Tuhan sendiri yang memisahkan kita dalam hubungan suami istri. Sampai Tuhan sendiri menjemput gereja Tuhan.
Mari kita tetap setia sebagai keluarga. Hari ini Tuhan banyak mengingatkan kepada kita tentang keluarga. Kita diingatkan hari-hari ini mengenai hidup perkawinan seorang hamba Tuhan yang besar yang dipakai Tuhan di Amerika Serikat ini. Dan hamba Tuhan ini tidak hanya dikenal di Amerika, dia sebagai hamba Allah yang pelayanannya mencakup internasional. Dunia, kelas dunia ini hamba Tuhan ini. Tetapi keluarganya diambang perceraian. Ini hamba Tuhan. Nah, kelas dunia ini, rumah tangganya diambang perceraian. Kalau itu bisa menimpa seorang hamba yang begitu besar, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, maka itu juga sebenarnya bisa menimpa kita sebagai keluarga. Maka oleh sebab itu, mari kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh keluarga kita masing-masing. Tuhan menghendaki agar keluarga saudara tetap utuh dan harmonis sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan untuk mempertahankan keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, maka adalah bagian saudara untuk mengusahakannya dengan sungguh-sungguh sambil meminta pertolongan kasih karunia Tuhan. Ada beberapa tips sederhana untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Yang pertama, bangun jalur komunikasi yang baik. Jangan sampai sebuah keluarga itu menjadi miskomunikasi. Komunikasinya tidak jalan. Asal mau komunikasi, berakhir dengan perkelahian. Tidak sedikit rumah tangga itu. Ngomong-ngomong biasa, tahu berkelahi. Itu namanya memiliki komunikasi yang buruk. Bagaimana kita bersikap kepada pasangan hidup kita, itu juga akan menentukan hubungan persekutuan kita sebagai keluarga, suami istri. Komunikasi itu menjadi penting. Ya. Bagaimana cara kita memanggil pasangan kita supaya tidak melukai satu sama yang lain gara-gara panggilan yang tidak begitu harmonis. Harus membangun komunikasi yang baik. Kadang ada orang ketakutan kalau handphonenya dilihat oleh pasangannya. Takut ada apa-apa yang dibuka di SMS-nya. Tetapi saya pribadi, saya punya handphone lebih dahulu dari siapapun yang duduk di sini. Tahun berapa saudara punya handphone? Ya. Handphone itu Telkomsel masih 1 tahun di Tanjung Pinang, saya sudah punya handphone. Ya. Sampai hari ini dari sejak dulu itu sudah mau 30 tahun lebih ya.
Saya tidak pernah mengunci handphone saya. Siapapun boleh melihat. Anak-anak saya boleh lihat saya punya handphone, SMS. Di handphone saya berisikan nama-nama hamba Tuhan tidak kurang dari 1.000 orang. Satu grup itu 300 orang. Paling tidak 300 orang. Ada yang 400. Kalau 3 grup sudah berapa? Belum lagi grup jemaat sini. Ada beberapa dari jemaat suka kirim gambar-gambar kepada saya secara pribadi. Sekali, 2 kali saya diam. Kalau sudah berkali-kali, kalau sudah mulai tiap hari kirim ke nomor saya, apa yang saya buat? Kontaknya dia saya blok. Blok. Saya baru tenang. Dia sudah tidak kirim kan, sudah saya blok kan. Mau kirim apa dia? Hendaknya saudara sebagai jemaat memahami mengenai cara saya berkomunikasi. Tidak semua gambar-gambar. Ada orang mati kecelakaan di Surabaya. Kepalanya putus. Diisi di grup. Sampai akhirnya harus saya tegur. Ada apa kamu masukkan ke grup ini? Untuk tujuan apa? Orang kecelakaan di Surabaya, kepalanya terpenggal, masuk di grupnya sektor Batu 8. Ya enggak bisa. Saya harus tegur itu, beri pengarahan. Ada juga yang memuat segala macam. Ada yang hobinya begitu. Jarinya enggak mau diam, suka. Tetapi yang boleh saya beritahukan, tidak ada rahasia yang harus disembunyikan dalam kehidupan berkomunikasi itu. Tidak ada. Semua dibuka. Ada lagi sementara ngomong-ngomong, handphone dia bunyi. Apa dia lakukan? Bentar ya, dia pergi ke dalam toilet dan mulai, halo. Apa yang disembunyikan dalam percakapan itu? Sampai harus tinggalkan kawannya untuk pergi ke belakang toilet itu. Tidak perlu. Ya diangkat aja. Kalau itu teman, kita tinggal katakan, maaf ya, saya lagi sibuk, nanti saya telepon lagi. Gitu aja cukup. Jangan, tunggu sebentar ya. Apa yang menjadi rahasia? Tidak ada. Kita harus terbuka. Supaya itu demi keberlangsungan hidup kita. Belajar untuk terbuka. Baik di lingkungan keluarga, juga kepada sesama teman. Keterbukaan itu menjadi penting. Ini dalam rangka membangun jalur komunikasi yang baik. Yang kedua, bawa pernak-pernik keluarga kemanapun.
hal yang sepele. Tapi itu juga penting. Umpamanya di ruangan tamu rumah saudara dipasangi foto keluarga. Supaya tamu yang datang dia tahu ini istri saya, ini anak-anak saya. Di kantor saya ada foto saya, foto ibu gembala, dan foto ketiga anak saya. Keempat anak saya, semua 6. Karena mereka belum ada yang kawin, belum ada foto mantu, apalagi cucu, belum ada. Tapi itu bagi saya sudah cukup ya, foto keluarga supaya kalau ada yang masuk, dia lihat, oh ini Pak Gideon, oh ini istrinya, oh ini anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Begitu saudara ya. Itu bicara pernak-pernik. Keluarga mau kawin, sudah kawin. Di Amerika itu ada kebiasaan itu laki-laki yang sudah menikah, kalau mau masuk ke diskotik, cincin kawinnya dicopot. Masuk kantong. Kalau dia masuk ke diskotik, kan nampak seperti orang belum kawin. Karena dia terserah mau bikin apa. Nanti sudah keluar dari diskotik, baru dipakai lagi. Ini sudah enggak benar. Aksesoris itu enggak boleh dicopot. Dimanapun dan kapanpun. Dan kenapa kita sebagai anak Tuhan kok harus pergi ke diskotik itu? Mau cari apa di sana? Cincin kawin enggak boleh dicopot. Apalagi dijual. Karena terpepet ekonomi dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Itu bukan karena emasnya, emas 1 gram 1.300.000. Kalau cincin itu 5 gram berapa? 6,5 juta. Bukan harga 6,5 juta itu yang dikejar. Tapi cincin kawin itu ada nilai historisnya. Tidak boleh dijual walaupun kepepet seperti apa. Saudara-saudara. Itu namanya kita setia. Setia dalam perkara kecil. Sehingga kalau kita setia kepada hal-hal yang kecil seperti itu, Tuhan akan percayakan kita kepada hal-hal yang besar. Saudara-saudara, yang ketiga, untuk menjaga keutuhan keluarga, kita perlu mengarahkan ketertarikan kita kepada pasangan hidup. Mengarahkan ketertarikan kepada pasangan hidup. Saya hamba Tuhan. Saya umurnya sudah di atas 70 tahun. Kalau mata saya melihat ada wanita yang cantik, ketertarikan itu ada. Itu normal. Kalau tidak tertarik sama wanita cantik, wah itu bahaya itu. Tidak normal ini orang ini. Nah, tetapi kita harus berfokus kepada memperhatikan pasangan kita.
Ada pepatah mengatakan rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu ada pepatah Tionghoa begitu. Dalam bahasa Mandarinnya apa-apa begitu. Nanti kalau saya sebut, saudara pasti mencela saya. Ini apa ini? Bahasa apa ini? Tetapi untuk supaya kita hanya fokus kepada pasangan kita, kita jangan melihat seseorang itu dari kelebihannya. Tapi yang diperhatikan adalah kekurangannya. Karena ada orang yang nampak secara luar seperti sempurna dia itu. Wah, kalau andai kata saya bisa dapat mengganti pasangan dengan ini, pasti hidup saya lebih enak. Nah, itu niatnya begitu. Kalau sudah demikian, rumah tangga kita tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Arahkan ketertarikan kepada pasangan hidup kita. Yang keempat, kencani pasangan kita. Ada waktu kita, walaupun umur sudah di atas 70 tahun, kita memiliki quality time. Kita menyempatkan waktu berdua untuk pergi bersama, makan bersama, tanpa anak-anak, tanpa cucu. Itu menjadi penting. Karena hubungan suami istri itu berbeda dengan hubungan teman. Ada orang berkata, saya sekarang dengan istri saya itu sudah seperti teman. Bukan lagi seperti istri, teman aja. Begitu dangkal pertemanan itu. Kalau hubungan itu hanya sebagai teman. Kita harus membangun hubungan keluarga sebagai suami istri. Karena itulah ketetapan Tuhan atas hidup kita. Dan itu akan melanggengkan keakraban keluarga. Yang kelima, jangan pernah diskusikan masalah keluarga saudara dengan lawan jenis. Saudara taruhlah seorang istri banyak menerima tekanan-tekanan, menerima banyak kekerasan dari suami. Lalu saudara mulai curhat kepada seseorang yang bukan keluarga, bukan siapa-siapa, cuma kayaknya dia teman yang baik. Saudara mulai curhat kepada lawan jenis. Maka yang terjadi berikutnya adalah ada rasa belas kasihan, ada rasa ibah dalam hubungan saudara dengan orang yang berlawanan jenis itu. Diawali dengan rasa ibah, lama-lama jadi tertarik, dan saudara bisa lupa pasangannya, dan rumah tangga bisa terancam dalam kehancuran. Jadi kita tidak boleh menghancurkan keluarga itu dengan cara, kalau ada masalah intern keluarga, didiskusikan dengan lawan jenis. Jadi itulah salah satu makna dari lambang salib yang berbicara tentang kesetiaan. Bukan hanya kepada Tuhan kita menyatakan setia, tapi sebagai pasangan suami istri, kita juga harus menyatakan kesetiaan kita. Ini yang pertama, salib berbicara
Salib berbicara tentang kesetiaan. Yang kedua, salib berbicara mengenai darah. Hari ini kita mengadakan ibadah perjamuan suci, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus menyelamatkan kita. Ia mengorbankan dirinya untuk mati bagi penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Saya menghimbau agar saudara jangan berpikir bahwa kekristenan hanya bicara mengenai berkat dan berkat saja. Tidaklah hanya berkat yang kita dapatkan. Ya, dalam hal kita mengenal kekristenan itu. Jangan kita lupakan untuk datang dalam ibadah perjamuan suci. Karena di dalam acara perjamuan suci itu kita merenungkan kembali kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Kita sebagai orang percaya harus mengenang bahwa di dalam Kristus Yesus juga ada penderitaan. Dan kalau hari-hari ini saudara mengalami masalah-masalah, ingatlah 2000 tahun yang lalu sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini bilur-bilurnya masih memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Bilurnya sungguh mempunyai kuasa. Bilur Yesus membawa kesembuhan. Peristiwa 3400 tahun yang lalu, ketika Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Ini berbicara mengenai Paskah. Waktu itu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengirim tulah hukuman yang ke-10, di mana seluruh anak sulung akan dibunuh. Oleh karena akan ada pembunuhan besar-besaran anak sulung, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk melabur pintu rumah orang Israel, dilabur dengan darah yang pintu kiri kanan dan di ambang atas. Apabila malaikatul maut datang berkeliling, ketika malaikat itu melihat tanda darah di pintu, dia tidak jadi masuk untuk membunuh anak sulung di situ. Dia keluar. Yang dibunuh adalah anak sulung orang Mesir. Karena orang Mesir tidak tahu bahwa penyelamatan akan terjadi oleh darah. Jadi kita diingatkan untuk harus memohon pengampunan dari Tuhan. Dan juga jangan kita menunda untuk memberi pengampunan kepada yang lain. Biar hidup kita terus-menerus dicuci bersih oleh darah Yesus Kristus, agar kita kudus dan suci di hadapan Tuhan.
Ingat ketika kita melihat salib, maka di atas salib itu ada kesembuhan, di atas salib itu ada keluputan, di salib itu ada keselamatan, di salib itu ada berkat, salib itu ada perlindungan, dan di salib itu ada segala yang diberikan Tuhan untuk setiap orang percaya. Ada orang-orang yang suka berpolemik, cari masalah. Salib itu ada yang kosong, ada yang ada patungnya. Yang ada patungnya itu Katolik. Kalau yang kosong, salib kosong seperti ini di belakang, itu orang-orang Protestan, orang karismatik. Tapi hendaknya itu tidak diperdebatkan. Ada kosong, ada isi, tidak perlu diperdebatkan. Karena kita melihat tanda salib itu mengingatkan kita kepada kematian dan kepada kebangkitan Kristus untuk menebus hidup kita. Yang ketiga adalah salib berbicara mengenai korban, mengenai pengorbanan. Ya. Salib itu ada dua palang, yang ke atas vertikal dan yang mendatar itu horizontal. Ya. Kalau vertikal itu berbicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kehidupan, dan dengan segenap kekuatan. Serta yang horizontal itu adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kasih kepada Allah itu lebih besar, dan kemudian kasih kepada sesama dilambangkan oleh salib itu. Tuhan mau agar kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita juga harus mengasihi dan memperdulikan sesama kita. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dituliskan di sana, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata kepada jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Perbuat demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Takut tidak mau menolong ini imam, padahal imam, jabatannya imam.
Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali. Apakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi sebenarnya ini menggambarkan tentang bahwa kita ini diselamatkan atas dasar belas kasihan Tuhan. Saudara diselamatkan atas belas kasihan Tuhan. Bukankah kita diluputkan dan disembuhkan karena belas kasihan Tuhan? Semua itu karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Orang Samaria ini sebetulnya dia korban perasaan. Karena orang Samaria pada saat itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai warga kelas 2. Warga kelas 2. Tuhan mau kita dalam mengiring Tuhan juga mengorbankan perasaan. Untuk membantu orang-orang yang bukan saja sesama orang percaya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang Samaria ini juga dia berkorban tenaga, dia berkorban waktunya, dia mengorbankan uangnya demi menyelamatkan orang Yahudi yang sebenarnya notabene membencinya orang Yahudi ini. Demikian juga dengan kita. Tuhan mau supaya kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami penderitaan. Ini adalah contoh bagaimana kita harus melakukan belas kasihan. Belas kasihan atau compassion adalah rasa simpati dengan tindakan yang nyata. Berbicara mengenai bertindak, beranjak, dan bergerak untuk menolong. Mari kita melangkah, ikut ambil bagian. Tuhan mau justru pelayanan belas kasihan inilah harus dilakukan oleh umatnya pada hari-hari ini. Saya tiap hari membaca di siaran TV, ada juga di YouTube. Gereja itu di mana-mana di demo. Ada mahasiswa, dia bikin doa rosario di ruko. Nah, ini kan orang Katolik. Kalau doa rosario itu Katolik. Pentekosta tidak ada. Tidak ada doa seperti itu. Mahasiswa itu sedang doa di ruko rosario. Datang sekelompok orang dibubarkan. Ada di satu tempat di Tangerang. Ada orang bikin persekutuan. Ini dari kelompok NTT itu. Datanglah RT, datanglah lurah, datanglah sekelompok orang pakai kopiah putih.
lalu dibubarkan itu persekutuan. Lalu datanglah itu mantan preman orang Flores itu, yang matanya tinggal satu itu, datang ke sana. Dia marah-marah, ada apa kalian mau bubarkan ini? Apa yang salah dengan ini? Semua mundur, tidak ada yang berani. Tapi di mana-mana gereja selalu ada ancaman. Selalu mau dibubarkan. Karena apa? Gereja kehilangan satu ini, belas kasihan. Kalau menyembah Tuhan, rasanya langit-langit ini mau jebol. Kalau menyembah Tuhan. Tapi kalau sudah hubungan dengan sesama, nggak ada, kosong semua. Omong besar aja. Omong besar itu kerjanya. Praktek nyata dari belas kasihan, kosong. Hari ini saya bicara tentang yang paling penting itu bagi kita, belas kasihan seperti orang Samaria itu. Dia turun dari keledainya dan membawa orang yang sudah menderita itu. Dinaikkan di atas keledainya, lalu dibawa ke penginapan. Lalu orang Samaria itu keluarkan duit. Dan dia berkata kepada pemilik penginapan, ini saya kasih uang. Jikalau kurang, besok saya kembali, saya akan tutup kekurangannya. Apa hubungannya orang Samaria dengan orang yang dirampas setengah mati itu orang Yahudi? Apa hubungannya? Tidak ada hubungan keluarga. Tapi tergerak oleh belas kasihan, orang Samaria itu, dia mau menolong orang yang menderita. Tidak seperti imam itu, melihat orang menderita, hanya menengok dari seberang jalan. Tidak mau menolong. Imam ini yang hari-hari berkhotbah tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ketemu orang setengah mati dia lewat aja. Pandai omongnya aja ini imam ini. Orang Lewi juga sama. Berbeda dengan Samaria. Dia punya belas kasihan. Lalu kalau kita bicara tentang belas kasihan, ada yang harus dikorbankan di situ. Rasa sakit, perasaan sakit, korban duit, korban tenaga, korban perasaan, korban waktu. Itu yang disebut belas kasihan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saya juga belajar dalam hal ini. Bahwa saya hamba Tuhan bukan sudah lebih baik dari saudara. Saya juga masih belajar. Hari-hari terakhir ada pemisahan antara kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Nanti pada waktunya kambing masuk tempat menderita, domba diselamatkan. Mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Petugas perjamuan suci tampil ke depan. Kita nyanyikan itu nyanyian tak terukur. Kasih-Mu Yesus. Nyanyian Insinyur Niko sudah lama. Gloria belum lahir itu sudah ada. Tolong kasih saya nada. Hari Ibu Gembala akan bantu petugas perjamuan suci. Tapi kita nyanyi dulu. Coba.
Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan ragaku. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, tak terukur kasih-Mu atas tiap-tiap kehidupan kami. Mampukan kami seperti Samaria yang murah hati, memiliki belas kasihan kepada yang menderita, walaupun kami harus berkorban, tapi biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Berkati tubuh dan darah-Mu. Sebentar lagi kami akan makan dan minum. Layakkan kami semua untuk menerimanya. Sucikan tangan para pelayan-Mu untuk mengangkat perjamuan-Mu. Kami terima dengan syukur dalam kerendahan hati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
puji dan bisa dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kita angkat rotip ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita semua memandang kepada Yesus. Pengorbanannya yang begitu besar di atas kayu salib untuk kita. Saya sampaikan firman Tuhan, kita semua berkata amin. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pandang kepada Yesus. Kita akan minum bersama-sama setelah kita mendengarkan firman Allah dan menyambut dengan kata-kata amin. Demikian juga sesudah makan, lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita akan minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang mau didoakan, maju ke depan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korbanmu yang mulia. Semua kita sama-sama naikkan pujian ini. Darahmu sucikanku.
terima kasih Tuhan buat korban-Mu yang mulia Tuhan, yang menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Oleh kasih setia Tuhan kami ada di tempat ini. Kami boleh mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bila segenap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu ya Bapa tercurah bagi kami. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman yang kami dengar di sore hari ini yang mengajar kami ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan memiliki belas kasihan seperti orang Samaria Tuhan. Ada banyak di sekeliling kami Tuhan butuh belas kasihan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang mengasihi mereka ya Tuhan, supaya kasih Yesus boleh Tuhan dilihat orang lewat kehidupan kami ya Tuhan. Buang segala kemunafikan dalam kehidupan kami yang senantiasa menyebut kasih-kasih tetapi tidak ada dalam pelaksanaan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan melalui malam ini ya Tuhan, setelah kami dengar firman Tuhan, kami menjadi orang yang mengasihi semua orang. Biarlah kami nyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat Bapak Gembala ya Tuhan menyampaikan firman-Mu. Tambahkan hikmat bagi hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih heran dan luar biasa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur buat Bapak dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau senantiasa mengurapinya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga besar yang Kau memberkati ya Tuhan. Anak cucu mantunya yang Kau memberkati Tuhan. Berikan kesehatan dan Engkau senantiasa melindungi senantiasa dan mengurapi dan memakai dengan luar biasa semua anak-anaknya ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat saudara kami yang kami kasih Mary ya Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan senantiasa ya Tuhan. Engkau menormalkan semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat Allah terjadi buat hamba-Mu ini Tuhan. Suami juga Engkau memberkati ya Tuhan, kesetiaan Engkau taruhkan senantiasa. Anaknya terkhusus Engkau memberkati, berikan pertumbuhan yang baik ya Tuhan. Terpujilah Tuhan kami yang begitu baik. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan. Jadikan kami semuanya Tuhan jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam segala pergumulan apapun juga yang dirasakan oleh jemaat Tuhan, biarlah Tuhan menjawab di sore hari ini. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang. Diberkatilah kota ini. Bila damai sejahtera Tuhan juga turun atas kota ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Sebentar kami akan pulang kami ke tempat kami masing-masing. Bila berkat Tuhan turun atas kehidupan kami melalui Bapak Gembala ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Arahkan hatimu, terima berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang bersama dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam sorga, serta persekutuan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara. Mulai sore hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.